Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali mau bercerita tentang sebuah keadaan apa yang saya alami setelah cukup lama saya berhenti untuk membuat konten yang terkait dengan tradisi lisan Betawi. Cerita-cerita yang saya kutip, saya rekam, saya dapat sejak saya masih kecil hingga tua ini, masih banyak yang belum saya sampaikan. Saya salut sama generasi yang dulu, babe kita, engkong kita yang hobi kalau ngumpul tuh bersumbang cerita, menggembirakan, penuh hikmah. Ada pelajaran pencerdasan dan pencerahan, dan juga ada yang lucu-lucu. Saya nggak mau begitu saja meninggalkan warisannya Babe Firman Muntako yang pada zamannya menulis cerita-cerita Betawi di koran. Begitu juga dengan Kong Jaid, Haji Muhammad Zaid yang terkenal dengan Sahibul Hikayatnya. Tentu saja durasi panjang yang seperti itu tidak akan saya lakoni. Saya akan bikin konten yang ringan-ringan yang sesuai dari apa yang saya dapati sepanjang kehidupan saya. Memang ada yang saya siapkan, rencanakan untuk menjadi buku, tapi sebagaimana kata teman saya yang tadi datang bilang, buku udah juga jangan bang, udah nggak bakalan dibagi gratis juga orang udah baca. Saya alami itu. Tapi kata dia lagi, sekarang juga percuma konten YouTube yang kaitannya sama cerita Betawi, orang udah nggak peduli, mau toko, mau penggiat budaya, mau toko ormas, mana mau dengerin konten YouTube abang tentang ceritaan orang Betawi, tentang adat tradisi yang abang bikin dalam konteks YouTube. Saya diam dan saya katakan tidak. Saya tetap sudah berjanji, apapun yang terjadi saya akan teruskan. Hatta nggak ditonton, hatta nggak diperdulikan oleh orang Betawi, saya tetap akan lakoni. Karena niat saya untuk mengangkat sedikit demi sedikit yang tercecer dalam sejarah budaya, adat, dan tradisi Betawi ini nggak gampang. Dan hampir nggak ada yang mau. Nggak apa-apa kalau orang nggak mau, saya mau. Begitu kata saya pada teman yang bercerita tadi siang. Emang sekarang ini saya cuma melihat adanya Bang Yahya Andi Saputra. Beliau saya anggap guru saya, tokoh tradisi lisan Betawi. Tapi kayaknya dia menyiapkan buku cerita-cerita tentang tokoh sentral yang dijadikan tema tulisannya tentang Kadir Balok. Kadir Balok juga bagus kalau dibuat buku. Tapi wallahu alam bisawab, apakah itu juga bisa mencerminkan sebuah pelestarian tradisi lisan atau tulisan buat orang Betawi? Pendek kata, saya hanya ingin mengangkat kembali perjalanan kehidupan saya sejak kecil. Dari apa yang saya dengar, saya rekam, saya simpan. Kemudian saya jadikan tema atau judul-judul pendek dari durasi yang tidak panjang. Tentu saja saya bangga pada generasi masa lalu. Kalau kumpul ada saja tukang ceritanya, baik di tempat warung kopi, di pos sampah pasar, di pos kamling, di tempat penjualan motor bekas, ban pelek bekas. Kalau udah ngumpul udah ceritanya. Pasti ada 1-2 orang yang selalu bercerita. Dan tentu saja itu pencerdasan, pencerahan, penuh hikmah. Walaupun ada selang-seling cerita yang lucu. Tapi ini adalah peninggalan sejarah budaya menurut saya. Jadi biar gimana nggak apa-apa saya nggak didengerin, nggak apa-apa saya nggak di like dan sebagainya. Saya akan bikin terus, nggak peduli. Pokoknya saya tetap menjaga tradisi lisan Betawi
menulis cerita-cerita yang mudah-mudahan bagi orang-orang lain, kalaupun tokoh-tokoh Betawi, ormas Betawi, dan yang ngaku pencinta pegiat budaya Betawi nggak peduli, saya berharap ada orang lain yang mau menonton, yang mau menyimak, mengambil hikmah dari apa yang saya ungkapkan dalam konten YouTube saya. Jadi saya tetap akan bercerita dalam keadaan apapun selama saya sehat. Karena kalau dibikin buku saya trauma, saya sudah bagi-bagikan buku yang saya cetak 200 juga gak ada respon bagusnya dari kalangan Betawi. Kalau kita bikin konten YouTube, itu kan pada dunia bebas kita bikin. Pada dunia bebas itu semua orang yang kebetulan nyangkut di YouTube dan mendengarkan mudah-mudahan merespon dengan baik dan mendapat manfaat, sehingga saya telah berbuat kebaikan untuk menjaga kelestarian tradisi adat dan budaya Betawi. Masih banyak banget hal-hal yang terpinggirkan, terasingkan, dan tidak pernah diketahui oleh generasi penerus kita. Mudah-mudahan ada 1, 2, 10, 20 yang nyangkut. Saya berterima kasih pada Tuhan bahwa masih ada yang mau sama-sama menjaga, melestarikan ada tradisi maupun budaya Betawi, khususnya tradisi lisan yang tentu saja harus penuh dengan hikmah, penuh dengan pencerahan dan pencerdasan. Nggak apa-apa juga sekali-kali yang kocak-kocak. Begitulah saya bilang secara dalam obrolan dengan teman saya tadi. Nggak apa-apa, kasih tahu aja nggak apa-apa. Mau kritik, mau protes, mau apa nggak apa-apa. Saya tetap akan lakoni. Saya tetap hidupin lagi cerita-cerita rakyat, cerita-cerita orang Betawi yang dulu saya dengar sejak kecil hingga dewasa, hingga tua. Terima kasih buat mereka yang merespon, yang mau nonton. Yang enggak apa-apa. Itu adalah pilihan bebas buat siapa juga. Semoga orang-orang Betawi jangan terpinggirkan, jangan terasingkan, sehingga hilangnya adat, tradisi dan budaya Betawi yang dituturkan dulu sekelompok-sekelompok kecil, kumpulan-kumpulan kecil, dan menjadi sebuah warisan turun-temurun, bahkan menjadi pepatah kehidupan, juga menjadi nasihat buat hidup kita. Terima kasih buat siapa aja yang masih mau peduli sama tutur lisan tradisi Betawi, tradisi lisan Betawi. Semoga jangan sampai habis-habisan banget dah, ya kan, Betawi hilang di kampungnya sendiri. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa merahmati dan meridhoi apa yang saya lakoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.